Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, saya Muhammad Reza Fahriansyah, NIM 1022054 dari K02, mata kuliah elektronika di 2103, program studi fisika ITB. Diampu oleh dosen Pak Muhammad Afzal Munir. Hari ini akan menjelaskan tentang sedikit mungkin tentang tutorial Proteus. Terus kita membuktikan rangkaian setara Thevenin Norton dan teori dioda. Oke. Untuk tutorial Proteus kalian kita mau buat rangkaian sederhana seperti ini mungkin ya. Terus kalian mau nunjukin apa namanya bukti dari grafik ini Steve region gitu. Oke. Nah, kita buka Proteus ini. Kebetulan saya sudah buka ini versi 8.10. Mungkin tampilan dari versi-versi lain yang nggak jauh beda, apalagi yang dekat gitu ya, misal versi 7 itu nggak jauh beda. Oke, ini rangkaian yang sudah pernah saya buat. Kita ke bawah dulu, iya. Oke, atau ke samping deh, ke samping ya. Jadi di kiri ini adalah apa ya, bisa dikatakan semacam peta gitu. Dari papan yang disediakan tuh sudah di mana saja yang dipakai. Nah, di sini belum, di sini kosong. Saya mau coba pakai di sini. Kita mau buat rangkaian seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Tentu pertama kita harus menyiapkan komponen-komponen. Di sini ada V gitu ya. V biasanya pakai baterai. Nah, terus di sini resistor. Di sini juga resistor. Nah, nanti di sini untuk mengukur tegangan berarti kita pakai voltmeter. Gimana caranya? Oke. Untuk menyediakan alat-alatnya, di bagian kiri ini pilih di komponen mode. Nah, setelah itu klik yang bagian P ini. Nah, silahkan diketik, misalnya kita mau nyari baterai, ya dalam bahasa Inggris ya, karena ini settingannya bahasa Inggris. Misalnya begini. Nah, ini akan muncul beberapa pilihan baterai. Saya pakai yang multi cell ini, gitu ya. Nah, jadi silahkan disesuaikan. Nah, misalnya apa lagi? Misalnya resistor. Nah, ini ada banyak tipe resistor. Nah, bahkan ini menyesuaikan seperti di dunia rel begitu ya, ada mereknya juga, ada ada speknya juga begitu ya. Nah, semacam itu, tapi saya pakai yang generic resistor simple saja. Apalagi yang dibutuhkan tadi, kalau voltmeter, nah nanti oke. Nah, jadi sudah dikumpulkan. Karena saya tadi mau buat rangkaian yang ada diodanya juga, jadi saya masukkan dioda gitu. Oke, nah kita mulai dari masang baterai dulu. Nah, klik di baterainya. Habis itu ya udah. Nah, ini ada kursor lambang pensil ini, letakkan di tempat dimana mau kita taruh baterai, misalnya di sini. Oke, oh maaf, saya sedang menjalankan simulasi ternyata. Oke, nah jadi kalau kita sedang menjalankan satu simulasi ini kan saya punya beberapa rangkaian nih. Nah, kalau kita udah klik ini, dia kan bakal disimulasikan. Nah, di saat itu kita nggak bisa ngedit gitu. Nah, ini juga sekaligus ngajarin kita di dunia nyata, jangan gegabah gitu ya. Jadi pelan-pelan aja, pastikan dulu kalau mau ngotak-ngatik, matiin dulu semuanya agar meminimalisir resiko gitu. Oke, balik, kita klik baterainya, kita pasang. Nah, nanti akan muncul ini masih belum diletakkan, masih bayangannya saja. Nah, kita mau taruh di sini, ya udah klik. Oke, selesai. Setelah itu, nah kita bisa ganti baterainya. Ini namanya gitu ya, double klik saja di namanya, misal mau diubah apa gitu terserah. Nah, saya mau pakai default aja karena bingung mau ngasih nama apa. Nah, terus kalau mau misalnya ngubah ngubah besarnya tegangan, voltnya ini bisa diklik kanan terus edit properties gitu ya. Nah, voltage ini bisa diubah. Misalnya tadi di sini kita lihat 10 volt. Nah, kita ganti jadi 10. Setelah itu enter atau klik OK. Nah, udah, berarti baterai kita ini sekarang 10 volt begitu ya. Oke, selanjutnya kita butuh apa lagi? Kita butuh resistor. Oke, ini kenapa ada 1 ohm?
Saya lupa, ini asumsinya sudah dengan baterai memiliki hambatan dalam. Jadi RS ini adalah hambatan dalam gitu ya. Nah, jadi sebesar 1 ohm. Oke, kita ambil resistor, kita taruh misalnya mau taruh di sini. Nah, akan muncul, misalnya kita taruh di sini deh. Nah, terus menghubungkan ini tinggal klik di ujung yang satu, terus arahkan ke ujung yang lain, selesai. Jadi sudah terhubung oleh kabel. Lagi-lagi kita ubah ya, karena ini cuma satu, bahkan satu saja, tidak pakai ribu, tidak pakai K gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita mau masang RL nya. Oke, kita ambil lagi res. Nah, nih ini bisa, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan dia seakan-akan kita balik gitu ya, kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dari yang seperti ini kita putar. Nah, teman-teman bisa putar dulu di sini, baru klik. Nah, jadi seperti ini. Atau misalnya nih, kalau saya contohin lagi, misalnya awalnya begini gitu ya, awalnya kan jadi gini. Nah, lah kita sudah terlanjur kan, nggak mungkin bolak-balik kan, capek banget. Nah, bisa teman-teman klik kanan terus rotate. Nah, jadi seperti ini gitu. Itu alternatif lainnya begitu ya. Nah, kita tinggal letakkan pada posisi yang pas, lalu hubungkan dengan baterai, lalu hubungkan dengan yang lainnya. Ini dihubungkan juga. Oke, sepertinya sudah. Nah, ini nanti kita ubah-ubah ya besarnya. Jadi misalnya untuk sekarang kita pasang di 100 saja dulu, mungkin ya, di 100 saja. Nah, selanjutnya voltmeter. Tadi saya katakan bahwa voltmeter itu berbeda. Saya tidak ngambil di sini, di bagian komponen mode, melainkan saya ambil di mana ini ya, ini saya lupa nih nama bagiannya apa, nggak muncul nih namanya. Jadi di sini akan ada instrumen-instrumen yang kita butuhkan, seperti voltmeter, ammeter, osiloskop, counter timer, dan lain sebagainya. Nah, kita butuh voltmeter gitu ya, misalkan ambil yang DC. Nah, taruh seperti biasa, taruh di sini. Oke. Nah, setelah itu kita menghubungkan voltmeter dengan memparalelkannya ya, agar bisa kebaca yang positif sama positif, negatif sama negatif. Hubungkan ke sini, hubungkan ke sini. Nah, kita coba lihat, kita coba jalankan. Ketika RL yang 100, voltasenya adalah 9,9. Nah, 100 nih, 9,9. Kok nggak 10? Karena ini approximate ya, approximate. Jadi dia dekat ke 10 gitu ya, karena ini ketelitiannya juga tidak besar, jadi tidak kelihatan kalau dia di 9,9. Sebenarnya kalau di zoom itu bakal jadi 9,9. Dan pun kalau misalnya kita besarkan, misalnya jadi 200. Nah, Steve regionnya kan, atau daerah yang cenderung stabilnya ya, bisa kita katakan stabil karena dekat 10, itu kan dari 100 ke atas ya. Misalnya kita coba 200 begitu. Oke, saya lupa lagi. Ya ampun. Kita ganti dulu teman-teman. Ingat ya, itu pelajaran untuk dunia nyata. Hati-hati. Gitu. 200. Nah, dia bakal jadi begini. Kita coba lagi. Nah, 9,95 dia akan terus mendekati 10 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Sedangkan kalau dia kurang dari 100, misalnya kita ambil 50 begitu, pasti dia ya tidak sampai 10 lah, masih jauh lah gitu ya. Oke, ternyata tidak juga ya, 9,80. Oke, nah semakin kecil dia akan semakin turun, semakin turun, semakin turun, tapi dia akan cenderung cenderung apa ya, stabil. Nilainya itu berada di sekitar 10, dekat-dekat 10. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi begini dasarnya. Kita matiin lagi, jangan lupa. Ini dasar menggunakan Proteus gitu ya. Mungkin ada banyak aplikasi lain, bisa teman-teman explore lebih lanjut begitu ya. Oke,
ini untuk percobaan singkat. Nah, jadi kita berhasil menunjukin bahwa ini sebenarnya benar gitu ya, nggak salah nih teori tentang Steve Legend. Oke, selanjutnya kita bahas rangkaian secara Thevenin Norton. Oke, ini rangkaiannya ada tegangan sama resistor gitu ya, ada 1, 2, 3 resistor. Nah, ini ada RL. RL-nya itu yang bisa kita ubah-ubah begitu ya. Oke, saya sudah buat sebenarnya rangkaiannya, yaitu di sini. Nah, ini ya, 72 volt, benar ya, 72 volt 643 K. Oke, nah udah seperti ini. Nah, ini RL bisa kita ganti-ganti. Ini masangnya sama. Nah, ini mungkin yang berbeda. Ini yang tadi tidak sempat saya praktikin. Oke, ini ground gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia terhubung dengan tanah gitu ya, semacam itu. Dia ada di sini, di terminal. Jadi caranya mirip. Misalnya kita hapus dulu. Nah, kita klik ground, terus nah kita klik lagi di papan, baru kita taruh di tempat yang kita mau taruh, misalnya di sini. Nah, habis itu kita hubungkan dengan kabelnya lagi, begitu teman-teman. Oke, jadi sudah mirip begitu ya. Selanjutnya menurut menurut hasil perhitungan ini begitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit menjelaskan tentang rangkaian ini Norton ya, Norton dulu, bahwa caranya tuh pertama RL nya dicabut dulu ya. Oke, saya ganti warna deh, warna merah ya. Bisa akan dilepas dulu RL nya, jadi tinggal ini doang. Nah, habis itu ini kita hubung singkat begitu ya. Aduh, makanya di sini gitu ya, V-nya nggak kelihatan begitu, karena kita hubung singkat untuk mencari R penggantinya. Ini kita dapatkan jadi ini. Dengan cara apa mendapatkan, kenapa bisa dapat 6 kilo ohm ini? Itu dengan cara yang ini, misalkan kita kasih nama deh, R1, R2, R3 misalnya begitu ya. Nah, ini R2, terus ini R1 kita serikan, kita paralelkan dengan R3, sorry. Nah, kita paralelkan dengan R3. Kita dapat seperti ini, 6 kilo ohm. Itu 4 serikan 3 dan 6. Nih, kita dapat 6 kilo ohm. Oke, berarti kita mau nunjukin bahwa rangkaian ini dengan rangkaian awal tadi, nah sebenarnya sama gitu. Setidaknya kita tunjukin V-nya sama gitu ya, sama-sama 24. Ya 24 ya hasilnya, 24 volt begitu. Nah, sekarang mari kita coba buktikan. Oke, ini kita sudah dapat rangkaian pertama, berapa voltnya gitu. Oke, sekarang kita cek. Saya sudah buat rangkaian keduanya juga, cuma belum saya edit. Nah, ini dia. Kita tidak perlu lagi ini ya, karena sudah diserikan semua. Nah, jadi tinggal begini doang, kita hubungkan ini. Ini tetap 6 kebetulan, terus yang ini jadi 24 volt begitu ya. Ini jadi 24 volt. Apakah benar begitu? Ini sesuatu yang sama begitu. Apakah volt yang terasa di sini juga sama begitu kan? Oke, saya kecilin dulu. Nah, aduh, kecilan, maaf ya. Oke, nah bagus. Oke, kita sudah punya 2 nih teman-teman ya. Saya lupa klik lagi. Oke, nah udah. Ini R1, ini semuanya digantikan dengan ini ya. Kita coba play, kita coba simulate. Nah, sama ya teman-teman ya. Untuk R yang sama 10, ini sama-sama 10K begitu. Ternyata hasil akhirnya juga sama begitu, 15 volt. Yang terasa juga sama, berarti benar bahwa rangkaian 72 volt ditambah 3 resistor ini yang masing-masing adalah 6K, 3K, dan 4K ohm, ternyata bisa kita ganti menjadi 24 volt
dan 6K ini gitu. Nah ini juga sama kan, ini RL nya kan yang kita bisa ubah-ubah gitu ya. Nah ternyata sama teman-teman. Oke, berarti kita berhasil membuktikan ya bahwa rangkaian Thevenin itu benar. Oke, mungkin beberapa rada lupa gitu ya rangkaian Thevenin itu seperti apa. Saya coba jelaskan sedikit begitu, bahwa rangkaian Thevenin itu, nah ini kita punya apa ya, kotak rahasia lah ya sebutnya. Kenapa bukan rahasia sih, sebenarnya di dalam sini ada banyak sekali rangkaian yang rumit begitu ya. Sehingga kita nggak bisa ngecek ini ada apa-apa aja di dalamnya. Sehingga apa, diasumsikan di dalam ini kalau menurut rangkaian Thevenin gitu ya, cuma ada V sama R begitu ya. Nah nanti rangkaian dalam ini dihubungkan dengan RL begitu. Ini adalah rangkaian Thevenin. Nah bedanya sama Norton, Norton itu I sama R tetap nanti dihubungin dengan satu RL gitu ya. Nah ini rangkaian Norton begitu teman-teman. Oke, oke, oh, maaf kelihatan ininya dapur rekamannya. Oke, tadi kan kita baru bahas Thevenin kan ya. Nah ini tadi rangkaiannya ya. Nah sebenarnya ada hubungan antara Thevenin dan Norton begitu. Rangkaian Thevenin dan Norton itu punya hubungan. Oh ya, sebelumnya saya lupa bilang ini diambil dari slide-nya dosen saya, Bapak Muhammad Miftahul Munir begitu ya. Jadi saya cuma menyampaikan ulang. Nah jadi misalnya kita punya rangkaian Thevenin seperti ini di akhir gitu ya, seperti ya berarti seperti ini gitu kan. Nah kita bisa convert menjadi rangkaian Norton, di mana tadi kan kalau Thevenin itu di dalamnya ada V dan R, sedangkan dalam Norton itu ada I dan R. Nah bagaimana cara nyari I-nya? Dan I di sini I ideal ya, dia harus ideal begitu, sumber harus ideal. I Norton itu didapat dari perbandingan antara V dan R Thevenin, sedangkan R-nya Norton itu tetap sama, cuma nanti dia paralel dengan I atau dengan sumber arus gitu. Oke, kita coba buktikan, kita coba buat. Oke, sebentar, ini saya pindahin dulu, ini nanti kita bahas dioda juga teman-teman. Sudah di spoiler ya, kita juga bahas dioda begitu. Nah jadi saya pindahin ke sini dulu kalau begitu. Nah terus ini saya ngajarin sesuatu yang baru lagi, yaitu kita bisa copy ini gitu ya. Terus atau kita select dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi ngerjain kita kan terus mau copy ke arah sini dulu, selection mode, terus blok semuanya, terus klik kanan, copy to clipboard. Nah nanti teman-teman bisa klik kanan lagi untuk testnya. Nah ini juga mirip seperti kita naruh-naruh alat tadi ya, jadi bakal dikasih bayangannya dulu gitu. Nah baru dikasih tahu, baru kita letakin begitu ya. Nah oke, tadi ini kita ganti dengan sumber arus ya, sumber arus bukan sumber tegangan, berarti ini kita delete dulu gitu ya. Nah ini nanti juga bukan kita delete ya, lebih tepatnya kita ganti arahnya karena kita mau memparalelkan begitu ya. Jadi kita cari dulu sumber arus. Di mana carinya? Sama di komponen mode, terus yang P ini cari source gitu ya. Tapi saya tidak tahu nih di mana. Bentar. Nah ini dia, ini current source. Kita klik OK. Nah jadi sudah muncul. Oke, tadi itu negatifnya di bawah, positifnya di atas, jadi dia dari bawah ke atas gitu ya. Nah ini juga kita mau buat seperti itu, jadi kita rotate dulu biar dia ke atas arahnya. Setelah itu baru kita pasang. Nah pasang di sini, terus mungkin saatnya kita mindahin ini dulu kali ya. Oops, bukan ininya tapi ini. Terus klik kanan, ingat ya, kalau misalnya lupa untuk ngerotate sebelum masukin ke papannya, bisa di rotate ketika sudah ada di sini
Nah, di sini kurang lebih. Oke. Setelah itu baru kita apa namanya? Kita hubungkan dengan kabel. Nah, seperti biasa lah ini ya. Standar lah ini. Oke. Hubungkan ke sini, terus ini hubungkan ke sini, dan ini hubungkan ke sini. Oke. Tadi kita dapatkan bahwa I Norton itu adalah P per R. Kita lihat di sini, maka I Norton itu adalah P Thevenin dibagi R Thevenin. Berapa tuh? P-nya 24. Nah, untung angkanya bagus ya. R-nya 6K. Sangat ya. R-nya 6K. Maka ini menjadi coret 1, coret ini berapa nih? 4 gitu ya. 4 per 1000 atau 0,004. Satuannya ampere tentunya ya. Ini adalah I Nortonnya. Apakah benar seperti ini teman-teman? Kita cek. Oke, nah kita sudah dapat 0,004 ampere atau bisa kita tulis 4 mili ampere begitu ya. Karena 4 ampere per 1000 itu kan, maka jadi mili. Oke, kita balik lagi ke ini rangkaian kita. Nah, berarti biasa klik kanan, edit properties, nanti ganti 4M boleh atau 0,004 boleh juga ya, tapi untuk meningkat 4M aja nggak apa-apa gitu. Terus ini tetap nih 6K, ini 10K. Nah, ini kita lihat apakah sama begitu ya, apakah sama. Oke, nah kita lihat, yuk jalan. Nah, sama guys, sama ya ternyata teman-teman. Maka bisa kita simpulkan teori kita tadi yang sudah kita pelajari tentang yang ini benar begitu ya, bahwa PTH bisa diganti dengan IN begitu. Itu tentang rangkaian Thevenin Norton. Nah, selanjutnya kita menghitung rangkaian yang ada dioda gitu ya. Nah, ini dia perhitungannya itu bisa dilakukan. Oke, kita review sedikit bahwa menghitung rangkaiannya itu bisa dengan 3 aproksimasi. Aproksimasi pertama tuh anggapannya ideal. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini ya. Oke, jadi kalau ada dioda seperti ini, nah begini gitu ya. Baik. Nah, ini tuh jadi dianggap sebagai saklar yang tertutup begitu ya, kalau dia panjar maju gitu. Jadi kalau ini positif, terus ini juga lebih positif begitu ya daripada yang di sini. Nah, maka dia dianggap panjar maju, jadi bisa menerabas lah gitu, bisa lewat gitu. Nah, ini jadi dia dianggap seakan-akan saklar maju, dia saklar tertutup aja gitu. Jadi lewat begitu saja. Jadi tidak ada yang terbuang begitu. Nah, itu V-nya ya. V-nya dianggap seperti itu yang dilewat. Nah, yang kedua tuh aproksimasinya nanti V yang tersisa itu dikurangi 0,7. PS dikurangi 0,7. Nah, yang ketiga itu nanti lebih gila lagi persamaannya, karena juga memperhatikan koefisien bulk gitu ya, faktor bulknya ini. Nah, ini kita tidak coba, kita tidak tahu berapa nilai koefisien itu gitu ya. Jadi kita cuma memperhatikan dua ini. Yang jelas ini tidak mungkin pasti hanya akan mendekati gitu ya, karena kayaknya untuk instrumen atau alat-alat gitu sangat sulit gitu ya mencapai keadaan itu, bahkan hampir mustahil begitu. Nah, jadi kita lihat saja apakah dia akan sampai ideal atau segini, atau bahkan sebenarnya nggak tepat segini gitu ya. Berarti nggak tepat 10 dikurang 0,7, 9,3 begitu ya. Mungkin nggak tepat segitu. Nah, oke, saya sudah buat rangkaiannya. Tadi sudah saya sebutkan juga ya. Nah, kita arahin dulu. Oke, nah ini dia rangkaiannya.
baterainya 10 volt, terus ada dioda, terus R-nya di sini 1K, 1 kilo ohm, 1000 ohm begitu ya. Nah, terus di sini kita pasang voltmeter. Kita lihat berapa V yang di sini. Nah, ini grounding gitu ya. Terhubung ke ground gitu ya. Oke. Kira-kira berapa di sini? Kita coba langsung play saja. Oh ya, untuk ngambil dioda sebelum kita play dulu, untuk ngambil dioda itu di komponen juga di P. Nah, terus cari deh gitu ya. Nah, di sini ada, langsung di kategori aja nggak apa-apa. Nah, cuma kalau mau lebih spesifik ya bisa dituliskan. Kalau saya sih lagi-lagi ngambil yang salah, generic dioda. Nah, nih generic dioda berarti yang ini. Nih, gambarnya jadi begini. Lambangnya jadi begini gitu ya. Oke. Kita coba play. Apakah jalan? Nah, 9,29. Kalau misalnya kita anggap ini sebagai saklar biasa gitu ya, saklar tertutup, maka seharusnya 10 begitu kan. Seharusnya 10. Ternyata enggak 10 gitu ya, bahkan 9,5 pun tidak sampai begitu ya. Nah, sedangkan dengan aproksimasi kedua seharusnya 9,3. Ternyata tidak juga begitu. Jadi tapi hampir mendekati, cukup bagus karena kesalahan cuma 0,01 begitu. Ya kan? Jadi ke ini pun kalau dibulatin kan 9,3 begitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi kita bisa bilang aproksimasinya ini bagus begitu ya. Ya namanya aproksimasi tentu tidak bisa mengaproksimate sampai 100% sama begitu kan. Nah, aproksimasi dengan kesalahan seperti ini sudah cukup bagus begitu. Nah, sekarang iseng, sebelum kita akhiri kita jangan lupa stop dulu ya. Bagaimana kalau ini kita balik? Nah, mungkin teman-teman tahu ya kesimpulannya apa, tapi saya coba dulu. Ini saya putusin dulu kabelnya biar mudah gitu ngeditnya. Aduh, salah. Maaf. Ini juga kita delete dulu wire-nya. Nah, ini kita rotate 180 derajat. Nah, ya, jadi kebalik. Seharusnya ini kan panjang mundur ya kalau berdasarkan teori. Apakah benar teorinya seperti itu, guys? Kita coba. Oke, mantep. Kita play. Nah, 0 ya, tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada tegangan yang dirasakan di sini, 0 begitu. Karena apa? Ya seperti teorinya tadi, bahwa ketika panjang mundur dia nggak bisa gitu. Dia dianggap sebagai saklar yang copot, yang belum dihidupin begitu. Atau kalau lambang secara apa namanya di rangkaiannya tuh kurang lebih kalau nah ini saklar begini. Jadi belum dihubungkan begitu ya. Jadi 0. Oke. Begitu teman-teman untuk maaf. Untuk rangkaian Thevenin Norton, teori dioda dan sedikit tutorial pakai Proteus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.